Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fawaz dengan NIM 240-42038. Terima kasih kepada dosen pengampu saya, Bapak Basyirudin, yang masih memberi saya kesempatan untuk bisa mengikuti ujian ini. Saya dari program studi administrasi perkantoran ingin mempresentasikan untuk ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang rancangan Sistem Informasi Akademik di Sekolah Dasar Negeri Lebak Bulus 04 Pagi, daerah Jakarta Selatan, yang untuk modernisasi tata kelola administrasi dan pengelolaan data sekolah berbasis data terintegrasi untuk melayani kegiatan belajar mengajar secara optimal. Masuk ke slide pertama. Di sini ada profil dan misi sekolah. Pengenalan dasar Sekolah Dasar Negeri Lebak Bulus 04 Pagi serta gambaran arah kebijakan pendidikan jangka panjang yang terorganisasi. Masuk ke latar belakang dan visi misi. Yang pertama, latar belakang masalahnya sendiri adalah SDN Lebak Bulus 04 Pagi membutuhkan sistem pengelolaan data akademik harian yang andal, pengelolaan data siswa yang aktif, pendidikan dan penilaian yang saat ini masih manual. Hal itu memicu resiko tidak keakuratan terhadap data, proses rekapitulasi nilai yang lambat, serta kendala administrasi sekolah lainnya. Jadi, membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikan suatu sistem pengelolaan data di SDN Lebak Bulus 04 ini. Karena di sini masih menggunakan sistem manual dan belum memanfaatkan era digitalisasi yang sudah sangat luas ini. Nah, visi misi untuk sekolah ini adalah mewujudkan peserta didik yang berkarakter, berprestasi, berwawasan luas, dan mampu menghadapi perkembangan teknologi. Mengedepankan pembelajaran yang inklusif dan efisiensi melalui integrasi sarana sistem informasi teknologi, gunanya untuk meningkatkan kolaborasi sekolah, siswa, dan orang tua. Lalu kita masuk ke struktur organisasi dan wewenang yang berbentuk tabel, yang berisikan bagian atau jabatan dan tanggung jawab utama dalam sistem. Yang pertama, kepala sekolah sendiri itu bertanggung jawab utama dalam mengawasi seluruh operasional yang ada di sekolah, memantau laporan grafik kehadiran, dan mengambil keputusan yang strategis untuk sekolah tersebut. Yang kedua, ada tata usaha admin yang bertanggung jawab penuh dalam mengelola database induk siswa seperti data siswa, data staf, data guru, registrasi, hak akses akun dalam sebuah website atau aplikasi yang sudah dibuat untuk mempelancar pendataan dalam sekolah tersebut. Lalu yang ketiga ada guru atau wali kelas. Mereka sendiri bertanggung jawab utama dalam melakukan input presentasi kehadiran seperti absensi harian, menyusun rencana pembelajaran seperti jadwal apa yang akan kita pelajari hari ini, serta menginput nilai ujian per mata pelajaran yang sudah dibuat. Lalu yang keempat ada orang tua siswa. Orang tua siswa sendiri bertanggung jawab penuh dan utama dalam menerima transparansi rekam jejak akademik anak, termasuk laporan nilai dan riwayat kehadiran siswa dari sekolah tersebut. Lalu kita masuk ke bagian analisis proses bisnis. Nah, hal ini gunanya untuk mendalami struktur alur aktivitas akademik yang ada di SDN Lebak Bulus 04 Pagi. Mulai dari fase registrasi awal siswa hingga metode pelaporan raport akhir. Yang pertama, kita masuk ke alur proses pendaftaran siswa, yaitu ada penerimaan berkas pendaftaran. Nah, orang tua sendiri
harus mengunggah dokumen administrasi primer, contohnya seperti kartu keluarga, akte kelahiran. Lalu yang kedua, ada verifikasi keabsahan data. Nah, tata usaha mencocokkan validitas dari dokumen tersebut. Apakah dokumen tersebut ini original atau tidak dan benar sesuai atau tidak. Seperti calon pendaftar, data yang memiliki data yang valid dan disetujui dalam sistem. Lalu yang ketiga ada aktivasi status siswa terdaftar. Sistem secara otomatis menerbitkan nomor induk siswa atau NIS dan memasukkannya ke database aktif. Jadi NIS itu guna untuk penanda siswa bahwa siswa itu telah menjadi siswa yang aktif di sekolah tersebut atau menjadi siswa resmi di sekolah tersebut. Nah, tahapan alur operasional sistemnya, yang pertama ada akses portal. Akses portal itu untuk pengguna masuk ke dalam web aplikasi portal akademik SDN Lebak Bulus 04 Pagi. Lalu ada autentifikasi. Nah, autentifikasi ini guna untuk sistem memproses username dan kata sandi serta mengidentifikasi hak akses akun. Olah database. Database sendiri ini guna untuk admin, guru, atau kepala sekolah mengelola transaksi data di dashboard masing-masing. Contoh seperti rapot-rapot, nilai-nilai dari rapot, nilai-nilai dari UTS, UAS, dan jadwal akademik di setiap per semester. Lalu yang terakhir ada hasil laporan. Nah, hasil laporan ini guna untuk datanya tersimpan, diolah secara instan menjadi lembar rapotan akademik yang terstruktur, yang rapi, dan siap cetak. Nah, spesifikasi modul utama sistem ini sendiri yaitu modul siswa dan guru. Untuk mengorganisasi detail identifikasi peserta didik dan staf pengajaran serta mengatur pembagian kelas belajar mengajar harian. Jadi gunanya untuk agar sistem modul di sekolah SDN Lebak Bulus 04 ini lebih terstruktur dan sudah tidak melakukan secara manual lagi. Jadi sudah dilakukan penuh secara digitalisasi. Nah, modul penjadwalan ini guna untuk menyusun matriks jam pengajaran guru secara efisien demi meminimalisir jadwal tumpang tindih dalam satu rombongan belajar, seperti harusnya di jam 8 adalah pembelajaran bahasa Indonesia. Tapi ternyata guru PKN juga masuk di jam tersebut. Nah, itu untuk menghindari hal-hal tumpang tindih tersebut. Lalu ada modul presentasi dan nilai. Mencatat absensi harian dan rekap komplikasi nilai seperti tugas, UTS, UAS menjadi lembar raport hasil studi siswa secara instan. Rancangan relasi skema dan database. Di sini juga berbentuk tabel yang berisikan tabel sumber, tabel T-relasi, kardinalitas, aturan bisnis rasional. Nah, yang pertama berisikan data siswa, data kelas, minute one. Beberapa siswa dikelompokkan ke satu entitas kelas. Lalu yang kedua, data siswa, data nilai, one to many. Satu siswa memiliki banyak rekam nilai mata pelajaran. Lalu yang ketiga, data guru, data kelas, one to many. Seorang guru ditunjuk untuk memimpin sebagai satu wali kelas. Lalu yang keempat, ada data kelas pembelajaran one to many. Satu kelas memiliki jajaran daftar pembelajaran per minggunya. Nah, kekuatan dari
kekuatan dan hambatan sendiri dari SWOT ini adalah yang pertama, kekuatan sendiri memiliki kelengkapan rekam arsip dokumen secara fisik yang original dari seluruh riwayat peserta didik dan pendidikan. Lalu kita masuk ke peluang teknologi komputasi dapat memangkas waktu kerja dan menghemat penggunaan ruangan penyimpanan fisik arsip di sekolah. Jadi tidak over kertas, tidak over ruangan berlebih, karena sistemnya sudah dilakukan secara digitalisasi. Nah, weakness sendiri ini atau kelemahannya, arsip konvensional rawan rusak atau basah. Proses pencarian data lebih lama karena tumpukan lembaran itu atau tumpukan kertas tersebut itu tidak terpusat atau tidak teratur. Contohnya, karena sistemnya belum dilakukan secara digital, kita membutuhkan dokumen A kita membutuhkan dokumen A itu dengan cepat, tapi kita terhambat oleh suatu tumpukan-tumpukan dokumen yang tidak terstruktur itu. Jadi kita harus cari satu-satu dan itu akan membuat waktunya waktu dalam seperti yang saya bilang tadi, resiko kehilangan akan lebih rawan karena data fisik kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Contoh seperti tiba-tiba terjadi suatu kebanjiran atau kebakaran. Lalu kita juga tidak tahu apakah dokumen tersebut itu bisa awet, seperti dihindari dari dimakan rayap. Lalu ada rekomendasi cetak biru perbaikan. Nah, di sini tuh berisikan pangkalan data terpusat, yaitu guna untuk menyatukan tabel identitas mahasiswa, pengajar, jadwal kelas, dan raport dalam satu relational database SQL tunggal yang stabil. Pencadangan berbasis cloud Pencadangan berbasis cloud guna untuk mengatur jadwal backup data cadangan otomatis secara periodik. Langsung ke cloud storage yang aman demi menghindari kerusakan data lokal. Jadi kalau misalkan kita masih melakukannya secara manual, kemungkinan kerusakan-kerusakan yang sudah disebutkan sebelumnya akan terjadi. Tapi kalau kita menyimpan data tersebut dalam digital, kita bisa menyimpan data tersebut di berbagai banyak aplikasi yang ada di era digital saat ini seperti Google Drive dan bisa diakses oleh banyak orang. Seperti orang-orang yang sudah diizinkan untuk mengakses dokumen dan data-data tersebut. Lalu pembatasan hak akses keamanan. Gunanya untuk melindungi integritas data akademik sekolah melalui pembatasan akses modul berbasis peran admin, guru, dan wali murid. Jadi, di suatu akses aplikasi nanti akan dibuat aksesnya untuk admin sendiri, akses yang bisa diakses untuk guru sendiri, dan akses yang bisa diakses untuk wali murid itu sendiri. Jadi tidak ada kecurangan dalam sistem pendataan. Lalu ada pelatihan penggunaan sistem. Nah, adanya pelatihan penggunaan sistem ini guna untuk mengadakan program sosialisasi sosialisasi intensif bagi guru, staf TU demi kelancaran adopsi ekosistem digital baru ini, seperti pelatihan pada aplikasi baru yang akan di-apply pada sistem era digital di sekolah SDN Lebak Bulus 04 pagi.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.